Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana pelajaran kita adalah saat ini adalah dengan tema cara belajar yang efektif. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Berdoa, silahkan. Di tema kali ini kita akan mengetahui beberapa hal tentang belajar. Yang pertama adalah apa makna belajar itu sendiri. Kemudian setelah kita mengetahui itu, kita harus tahu persiapan apa yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah strategi apa saja untuk kita bisa belajar yang efektif. Dan yang terakhir adalah macam-macam gaya dalam belajar. Mari kita melanjutkan. Sekarang mari kita cari tahu apa itu belajar. Baik, belajar itu adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Atau seringkali kita bahasakan bahwasanya belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Yang artinya bahwasanya ada interaksi antara stimulus dan respon. Nah, kemudian orang itu dikatakan belajar sesuatu apabila dia telah menunjukkan perubahan perilakunya. Itulah belajar. Jadi sesungguhnya belajar itu adalah suatu hal yang memang menjadi pokok untuk kita bisa berbuat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kita harus memiliki ilmu dulu baru kita berbuat dan berkata. Sekarang yang kita pelajari adalah hal apa saja yang perlu kita persiapkan dalam belajar tersebut. Pertama, hal yang perlu ada adalah kita harus memurnikan niat. Niat ini penting sekali. Kalau kita niat buruk, maka buruklah hasil kita. Maka marilah kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan kita kefaqihan dalam ilmu. Allah lah yang memberikan kita pemahaman tentang ilmu. Oke, selanjutnya adalah yang perlu ada adalah yakinlah, tidak ada yang sulit. Jadi jangan kita menganggap belum apa-apa udah kita katakan ini sulit pas kita gagal. Nah, yang selanjutnya adalah persiapkan materi yang akan dipelajari. Cuma dong kalau kita tidak persiapkan materi. Yang selanjutnya adalah carilah tempat belajar yang senyaman mungkin menurut kalian. Itu mungkin hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita belajar. Adalah strategi belajar yang efektif. Baik, di sini Bapak hanya menuliskan beberapa strategi. Sekarang Bapak inginkan pada kalian secara proaktif mencari sumber-sumber yang lain. Oke, yang pertama adalah tetapkan tujuan. Di sini diartikan bahwasanya dengan kita menetapkan tujuan, maka kita akan mendapatkan arah yang kita inginkan. Tujuan di sini bahwasanya target pencapaian. Itulah yang harus kita tentukan dulu. Kemudian setelah itu atur jadwal belajarmu. Nah, ini penting agar semuanya terukur dan terarah. Selanjutnya adalah buat suasana belajar yang nyaman. Di sini juga sangat penting agar mengkondisikan pikiran kita, perasaan kita, dan kemudian pastinya akan berimbas pada pemahaman kita. Nah, yang selanjutnya adalah membuat ringkasan. Nah, ini salah satu kebiasaan para ulama tatkala menghadiri majelis-majelis taklim yang dulu, bahwasanya para ulama tidak pernah lupa membuat ringkasan. Karena kita manusia berbeda-beda kualitas inteligensi kita, kualitas daya ingat kita, sehingga
membuat ringkasan ini sangat penting dan itu memudahkan kita untuk belajar juga. Nah, selanjutnya adalah membuat akronim yang mudah diingat. Nah, di sini maksud akronim adalah singkatan atau mungkin lebih kepada suatu hal yang kita jadikan mudah untuk kita ingat. Misalkan contoh kecil, kita bilang kalau dalam pelajaran kimia misalkan ini di pelajaran tabel unsur banyak misalkan Ce atau H2L dan segala macam itu kita singkat-singkat dengan susunan kata-kata yang mudah kita ingat. Nah, selanjutnya adalah pahami bukan menghafal. Nah, di sini sangat penting anak-anakku, jangan sering kali memaksakan diri untuk menghafal. Karena kita juga berbeda dalam kualitas menghafal anak-anakku. Jadi, pahami dulu. Nah, kalau kita sudah pahami, maka dengan sendirinya kita akan menghafal. Banyak yang mengatakan bahwasanya mengerti itu belum tentu paham. Tapi paham sudah barang tentu mengerti. Nah, selanjutnya adalah jangan malu bertanya. Nah, di sini sering kali Bapak katakan semasa kita bertemu tatap muka, salah itu wajar, yang tidak mau salah kurang ajar. Yang terakhir adalah pantang menyerah. Ini yang paling utama, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Yaitu macam-macam gaya belajar. Nah, di sini Bapak sudah memberikan 3 macam gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditorial, yang ketiga adalah belajar kinestetik. Nah, gaya belajar visual itu menitik beratkan pada indera penglihatan. Yang kedua auditorial ini menitik beratkan pada indera pendengaran. Yang ketiga, di sini sangat berbeda. Karena kenapa? Karena gaya belajar kinestetik ini lebih menonjolkan kemampuan psikomotorik. Lebih tepatnya adalah praktek langsung gitu, action seperti itu. Mungkin anak-anak bisa mencari tahu dirinya sendiri gitu. Kayaknya saya cocoknya mana gitu, apakah visual atau auditorial atau kinestetik. Tinggal kalian pilih dan kemudian kalian mencoba mempraktekkannya. Kita cukupkan sampai sini pertemuan kita kali ini. Jadi apa yang Bapak telah sampaikan semoga ada manfaatnya. Tetap semangat, jangan menyerah dan yakinlah bisa. Jadi coba ekspos diri kalian, gaya belajar yang mana yang cocok untuk kalian, dan kemudian kalian terapkan pada gaya belajar kalian agar kalian bisa cepat dalam belajar. Baiklah anak-anakku, semoga ada manfaat dan kita bisa ketemu di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan, jaga jarak, dan semoga kita berdoa semoga pandemi virus corona ini segera berakhir. Kalau begitu, dengan ucapan salam dan doa kepada majelis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.